Kali ini kita akan membahas suatu tense dalam bahasa Inggris, yaitu past future tense. Apa itu past future tense? Yaitu suatu kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kejadian yang telah direncanakan pada masa lampau. Namun, terkadang suatu rencana yang telah direncanakan di masa lampau itu ada yang terlaksana ataupun tidak terlaksana karena adanya suatu hal atau halangan. Adapun rumus dalam past future tense yang pertama itu ada kalimat positif. Rumusnya itu sama, yaitu subject plus would plus verb 1. Subjek itu terdiri dari 7. Ada I, you, we, they, she, he, it. Lalu adapun kalimat negatif yaitu ada subjek plus would plus not plus verb 1. Kata would dan not bisa disatukan, yaitu wouldn't. Wouldn't artinya would dan not. Lalu ada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, yaitu would subject plus verb 1, di mana dari positif dan negatif subjeknya itu di pertama. Nah, tapi di interrogatif subjeknya itu disimpannya di kedua setelah would. Gitu. Baik, di contoh pertama pada kalimat positif itu ada I would buy a new car last night. Artinya, saya akan sudah membeli sebuah mobil baru minggu lalu. Itu menunjukkan kalimat positif. Namun, karena ada suatu hal yang membatalkan rencana untuk membeli mobil baru di minggu lalu, yaitu kita tambahkan saja di sini, tapi saya hadn't money. Tapi saya tidak punya uang. Itu artinya dia batal merencanakan membeli sebuah mobil baru di minggu lalu karena halangannya itu atau suatu permasalahan yang membatalkan rencananya itu karena dia tidak punya uang. Adapun kalimat negatif dari past future tense yaitu, ingat tadi rumusnya apa? Subjek yaitu I, would, karena tambahan not, jadi kita tambahkan di sini not, atau bisa disingkat dengan wouldn't buy a new car last night. Kami belum akan membeli sebuah mobil baru minggu lalu karena ini merupakan kalimat negatif. Lalu pada kalimat interrogatif yaitu kalimat tanya. Maksudnya di mana rumusnya itu subjeknya berada di setelah would. Contoh, would I buy a new car new car last night? Would I buy a new car last night? Apakah saya akan membeli sebuah mobil baru di minggu kemarin? Ya, jika saya punya uang, saya akan membeli, tapi jika tidak punya uang, saya tidak akan membeli mobil baru di minggu kemarin. Nah, sekarang kita jelaskan fungsi dari past future tense itu sendiri. Yang pertama, untuk menyatakan rencana masa depan di masa lampau. Lalu yang kedua, digunakan kalimat
tidak langsung atau report speech, yaitu menyatakan kembali perkataan yang telah diucapkan di masa lampau. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan niat, harapan atau janji di masa lampau. Seperti kita ambil contoh dari janji. Minggu kemarin dia janji akan membantu saya, namun karena ada suatu hal maka dia tidak jadi untuk membantu saya. Seperti itu pemirsa. Dalam past future tense juga kata should atau would itu bisa diganti dengan to be, going to. Karena ini merupakan bentuk masa lampau, maka to be-nya itu adalah was atau were. Nah, ini merupakan contohnya. Artinya itu, saya sudah akan membeli mobil baru minggu lampau. Namun karena ada suatu hal yang mungkin bisa membatalkan rencana tersebut, maka but I had money. Tapi saya tidak punya uang. Jadi saya batal membeli sebuah mobil baru di minggu lalu karena saya tidak punya uang. Itu teman-teman. Teman-teman, subjek dalam to be, was, dan were itu ternyata terbagi-bagi loh. Yang pertama, I, to be-nya itu adalah was. Sedangkan you, to be-nya adalah were. Begitupun we dan they, itu to be-nya adalah were. Sedangkan she, he, it, itu to be-nya adalah was. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, kesimpulannya past future tense merupakan suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan perbuatan atau kejadian yang telah direncanakan di masa lampau dengan formulanya itu atau rumusnya yaitu subjek, would, dan verb 1. Terlaksana atau tidak terlaksananya suatu rencana tersebut itu tergantung konteks pada kalimat tersebut. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang tadi Sinta jelaskan dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan dalam penyampaian Sinta tadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wallahumma wafiq il aqrami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.